Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Sebenarnya aku mau pamer baju dulu. Suami idaman. Ini baju bikin sendiri, yang salah satu dari baju yang aku bikin di toko Ngomin. Nah, yang ini dia bajunya mana itu? Nah, ini. Nah, ini belakangnya dong, seru sekali guys. Lihat belakangnya seru sekali. Iya. Kelihatan nggak sih? Wah, kelihatan nggak? Ya udah, itulah pokoknya. Sorry kalau aku kayak agak-agak norak gitu, karena memang beginilah aku. Oke. Nah, sebelum kita menginjak ya, sebelum kita masuk ke materi konten hari ini, aku mau kasih rekomendasi. Jadi ceritanya gini nih, aku kan sudah punya HP. Jeng. Nah, istriku ada rejeki karena istriku saking cintanya sama aku, dibeliinlah aku HP. Nah, aku sudah tentu saja sudah research lah HP apa yang bagus. Kalau aku tuh nyari bukan yang paling bagus, tapi yang antara harga dan performanya itu yang paling paling mantap. Nah, dapatlah aku ini, jeng. Apa nih? Xiaomi 14T Pro. Harganya itu kalau aku beli di sini 8,9 juta, tapi sebenarnya ada di Tokopedia atau di Shopee atau di Tokopedia yang lebih murah. Nanti akan aku kasih linknya. Ini HP luar biasa sih. Menurutku sangat worth it kalau kalian lagi nyari HP. Ini dia HP-nya. Kameranya udah 3 biji. Ini Leica. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau kamera itu kan, ketika kita zoom in pasti akan ada penurunan kualitas yang kelihatan, karena itu kan sebenarnya itu aja, cuma di crop dia. Kebanyakan kamera HP itu kerjanya kayak gitu. Tapi ini beda. Ini kamera utamanya itu 50 mm, kemudian kamera telefotonya itu juga 50 mm. Sehingga aku nggak tahu gimana dia algoritmanya. Pokoknya kita zoom itu kualitasnya masih bagus banget, karena kalau kawan-kawan fotografer pasti akan tahu. Ketika kita motret, kalau kita motret terlalu dekat dengan wajahnya, kita akan kelihatan jelek, karena istilahnya di dalam dunia fotografi itu distorsi. Ini kayak ini. Kalau aku terlalu dekat dengan ini kan, ini jadi kelihatan besar, ini jadi tembem kayak gitulah. Nah, semakin jauh akan kelihatan lebih bagus, lebih proporsional. Nah, itu enaknya. Dan aku mau liatin bahwa ini bukan kaleng-kaleng, hasil fotonya itu benar-benar udah kayak kamera digital, jeng. Nah, ini kebetulan temanku tadi aku melayat ke ke acara, ada kremasi. Nah, ini yang aku bilang tadi, zoomnya itu masih bagus kualitasnya. Ini kamera HP loh. Suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan akan terjadi zaman dulu. Nah, ini. So, salah satu kekuatan HP ini ya memang kameranya. Sangat recommended, oke? Tapi yang mau aku unboxing bukan itu. Ini agak panjang. Nah, ini unboxingnya. Jeng langsung. Lu ini kok udah kebuka? Aduh, anakku yang udah buka. Yang aku unboxingnya adalah jeng casing, karena aku dari dulu selalu pakai Nilkin ini. Aku suka karena apa? Karena ada penutup kameranya. Kasihan kan? Kayak ini terbuka nanti kena koin, kena kunci. Waduh, kamera bagus-bagus. Makanya aku belilah. Sekarang langsung aku pasang. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini lagi bagusnya aku suka dengan produk Xiaomi itu, langsung dapat charger 120 watt. Kalau istriku baru beli Samsung Flip itu nggak dapat charger, Pak. Cuma dapat kabel doang. Kalau beli iPhone juga nggak dapat charger. Ini charger 120 watt itu aku harganya 380.000 loh. Lumayan banget kan. Kemudian dapat ini juga. Dapat ini? Casing, cuman aku nggak pakai karena nggak ada penutup kameranya. Aku sekarang pakai yang ini. Iya. Mantap, aduh. Jeng. Oh, teng. Kalau nggak dipakai aman sudah, kameranya mau taruh di kantong, mau taruh di mana. Kalau ini kan sudah ada screen guardnya. So, aku akan kasih linknya di bawah, kalau kawan-kawan tertarik silahkan. Nilkin ini aku sudah 3 kali beli casing Nilkin. Untuk sebelumnya aku punya HP yang ini Mi 12 pakai Nilkin juga, tuh kan mirip kan.
karena aku memang puas dengan produknya. Harganya nggak tahu sih menurut kawan-kawan ini mahal apa murah ya. Ini berapa ya? 140 ribuan kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang sorry kebanyakan ini. Ada unboxing pamer baju. Sekarang kita mulai saja. Alright. Yang pertama tentang apa ini? Aku lupa tadi, aku sudah atur. Yang pertama itu adalah Sadio Mane. Kawan-kawan pasti udah tahu nih Sadio Mane sejak 2 hari belakangan sangat getol dikabarkan akan ke Inter Milan. Bahkan aku lihat di transfer market, di rumor transfer itu ada Sadio Mane dari Al Nassr dengan possibility 75%. Wow. Sadio Mane itu kalau nggak salah dulu dibeli oleh siapa ya? Bayern Munchen kayaknya 30 jutaan ya dari Liverpool. Tapi kemudian somehow dia nggak cocok di sana, pindah ke Al Nassr. Kalau nggak salah Bayern Munchen ngejual Sadio Mane ke Al Nassr itu sekitar 15 juta kurang lebih. Nah, tentunya harga 15 juta untuk pemain sekualitas Sadio Mane ini sangat-sangat murah, aku bilang. Sangat murah. Cuman masalahnya adalah satu, umur dia 32 tahun. Kalau di zaman Sang umur 32 tahun ini kan masih masuk Primavera kan. Masih masuk banget ini. Acerbi aja dibeli 70 tahun itu. Nah, masalah berikutnya adalah itu kan tahu kan ya, Oktri bilang nggak mau pemain tua. Nah, masalah berikutnya adalah ini, aku tunjukin. Salary-nya Sadio Mane berapa ini, Pak? Ini angka 4, ini angka kosong, million. Million itu bukan miliar tapi juta. 40 juta euro. Wow, itu gross ya. Kalau 40 juta euro grossnya mungkin apa ya, bersihnya mungkin sekitar 25 atau mungkin 30 lah. Aku nggak tahu pajaknya di Arab itu kayak gimana. Kalau di Serie A aku tahu itu hampir 50% pajaknya. Nah, gaji anggaplah kalau 20 juta. Kayaknya nggak mungkin. Kecuali dia mau gajinya diturunkan jadi 10 juta, masih mungkin. Tapi kalau dia gajinya sampai 10 juta, sementara Lautaro Martinez juga 10 juta, ini kan akan potensi konflik. Ibaratnya Lautaro itu kapten, kemudian dia sudah lama mengabdi, umurnya masih 28 tahun. Karena salah satu yang aku baca dulu ya, yang bikin dia cekcok dengan beberapa pemain Bayern Munchen itu adalah dia pemain baru datang, gajinya gede banget, paling gede di Bayern Munchen kalau nggak salah itu. Sehingga kan sampai dia sempat berkelahi sama sama siapa namanya? Leroy Sané itu kan. So walaupun dikatakan 75%, kalau aku sih kayaknya enggak. Hampir mustahil kalau menurut. Tapi kalau menurut kawan-kawan gimana? Siapa tahu ya, apa ya, dalam sepak bola apa sih yang enggak mungkin? Itu Sadio Mane ya, 75% katanya kemungkinannya. Berikutnya adalah ini ya kabar agak kurang asik ini. Inter Milan miss out Meret. Kawan-kawan sudah tahu Meret ini jadi salah satu target Inter untuk di kiper karena dikabarkan si Josep Martinez kurang memuaskan buat manajemen. Tapi sebenarnya sebelumnya kan peluang Inter cukup besar karena dikabarkan masih mandek ininya. Meret minta 3 tahun minimal perpanjangan kontrak, tapi Napoli minta 2 tahun mau ngasih. Nah, sekarang ternyata katanya sudah mereka berbicara antara representasi dari si Meret dengan petingginya Napoli dan katanya sih positif. Ya, kemungkinan kalau begini ya, karena kalau seorang kiper kalau dia ada punya peluang untuk bertahan di tim di mana dia sudah jadi kiper utama, biasanya kiper itu akan malas pindah. Karena dia sudah benar-benar hafal, kalau dia pindah belum tentu jadi pemain inti, harus harus menjalin komunikasi, menyesuaikan diri dengan pemain-pemain yang baru. Tapi kalau dia stay di satu tim itu kan pemain yang lain itu paling masuk satu, keluar satu. Jadi tidak total. Sedangkan kalau dia ke tim baru itu kan benar-benar total ininya, berubah rekan-rekan bermainnya. Jadi ya kayaknya susah ini Meret kalau memang dikasih gaji yang sesuai dengan durasi kontrak yang sesuai, pasti dia akan pilih bertahan di Napoli. Begitu bro. Nah, berikutnya ini ada menarik dari Bastoni. Preference dia apa? Ya intinya ini panjang banget, tapi intinya sebenarnya pendek sekali.
Mungkin namanya wartawan ya nggak mungkin dia bikin berita cuma satu paragraf doang kan. Ini sampai yang dulu-dulu disebut-sebut. Jadi Bastoni itu ditanya, kalau kamu harus pilih antara Scudetto ke-21 atau final Liga Champions sekali lagi, yang ingat yang jadi pilihan tuh final Liga Champions, bukan juara Liga Champions, tapi final Liga Champions. Tahu dia bilang milih apa? Tanpa keraguan, saya akan pilih final Liga Champions lagi. Gila, segitu berharganya Liga Champions tuh guys. Kalau kawan-kawan ingat gimana dulu Pep Guardiola sampai ketika dia akhirnya dapat Liga Champions itu dengan Manchester City, dia di apa ya? Setelah lawan Inter itu kan di wawancara di pinggir lapangan sama Golasso kalau nggak salah. This is effing difficult to get. Sangat-sangat susah untuk diraih trofi Liga Champions itu, karena bayangkan seluruh Eropa memperebutkan itu kan. Kalau Liga Premier kan cuma seluruh Inggris aja. So menurutku masuk akal. Bahkan untuk masuk final aja dia lebih milih final daripada Scudetto yang sudah jelas ada trofinya. Kalau kawan-kawan gimana? Kalau pilih Scudetto 21, Scudetto ke-21 atau final Liga Champions, masuk final maksudnya, pilih mana? Kalau aku sih, iya sih kayaknya karena auranya masuk final Liga Champions itu kayak walaupun belum juara ya beda. Belum lagi kalau dari segi duit itu jauh banget dibandingkan Scudetto itu. Panitia Liga harusnya malu masa kasih duit juara Scudetto cuma segitu kan. Oke, itu dari Bastoni. Berikutnya adalah ini beritanya. Ada berita bagus, ada berita jelek. Berita bagusnya adalah, atau berita jeleknya dulu. Berita jeleknya ACRB belum sembuh juga. Jadi kemungkinan, tapi ini masih dipantau ya, kemungkinan dia lawan Lazio ACRB belum bisa main. Kirain cederanya ringan, ternyata lama Pak. Udah 2 minggu kayaknya ya. Kemudian berita bagusnya adalah Dumfries yang kemarin demam heboh sampai menggigil, sampai mengigau, aku pingin ke Bali, aku sekarang sudah sembuh. So itu bagus. Darmian kayaknya sudah kelelahan. So dalam pertandingan lawan Lazio mestinya Dumfries ini sudah bisa main. Yang kedua, Tajon Buchanan yang kemarin ternyata ada kelelahan otot sehingga dia benar-benar tidak bisa bermain pada saat pertandingan lawan Leverkusen, sudah sembuh. So lawan Lazio kalau Inzaghi ingin memainkan dia itu sudah bisa. Alright, nah kita syukuri saja. Sedangkan Benjamin Pavard itu sekarang masih direhab untuk ininya, untuk penyembuhan dari apa sih? Cedera paha kan? Ya, cedera paha, ketarik otot pahanya. Itu masih belum ada kabar kapan dia akan kembali karena masih direhab. Alright. Nah, ini ada berita yang cukup mengembirakan. Melalui analisa Corriere della Sera, yang menurutku setuju banget. Kita kan sekarang sudah 2 hari berlalu sejak kita kalah lawan Leverkusen, jadi kita sudah lebih tenang, sudah apa ya, sudah yang frustasi sudah sembuh, frustasinya udah ketemu pacar, mungkin sudah ketemu apa ya, sudah ketemu gebetan, jadi udah tenang. Nah di sini kelihatan bahwa sebenarnya Inter masih ada di posisi yang sangat kuat untuk lolos langsung ke babak 16 besar melalui 8 besar itu kan. Kalau 8 besar kan nggak perlu apa namanya itu, playoff gitu. Ya alasannya simpel banget sih. Kalau kita lihat di sini, cuman Liverpool dan Barcelona tim yang benar-benar lebih banyak ininya poinnya dibandingkan Inter. Liverpool kan sempurna, dia menang terus 6 kali 3 18. Barcelona kalau aku nggak salah ingat dia kalah sekali ya. Ya betul, kalah sekali, sisanya menang. Sedangkan Inter itu kan sebenarnya dia kalah sekali, seri sekali lawan Manchester City, sisanya menang. Inilah dia dengan Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest dan Los Lille ini masih sama poinnya. Dan menurutku sebenarnya di antara tim-tim ini, di antara tim yang poinnya 13 ini,
paling cuman Arsenal aja ya yang secara kualitas individu itu ada di atas Inter Milan. Kalau ini penilaianku secara berusaha objektif, kayaknya kualitas pemain mereka, bahkan kalau kita lihat valuasi pemain mereka, kayaknya mereka di atas Inter. Tapi kalau Leverkusen menurutku masih seimbang, bahkan mungkin Inter ada di atas sedikit, which is why aku sangat nyesel kalahnya itu kan. Kalau Brest, Aston Villa, Los Lie, menurutku itu masih di bawah Inter, baik dari segi permainan, prestasi di prestasi di liga, dan juga kualitas pemain. Justru ada Bayern Munchen yang entah kenapa kok agak terseok-seok dia di di Liga Champion, ada di peringkat 10 dengan 12 poin. Tapi tetap saja 12 dengan 13 dengan cuma selisih 1 poin. Ini semuanya sampai ke yang nilainya 10 ini kan cuma selisih 3 poin ini. Semuanya masih mungkin untuk mencapai 8 besar. Tapi menurutku Inter peluangnya, aku setuju dengan Corriere della Sera bahwa still in the strong position. Posisi Inter masih sangat kuat untuk bisa melaju langsung lewat 8 besar. Jadi kawan-kawan gak usah khawatir berlebihan. Terutama karena sisa lawan kita itu adalah yang pertama itu Sparta Praha. Kalau tidak ada halangan atau aral melintang, mestinya Inter bisa. Sparta Praha ini dari 6 kali main cuma 1 kali menang, 1 kali seri, sisanya kalah 4 kali. Ini merah terus. Mereka cuma bisa nyetak 4 gol. Benar. Mereka ini yang selisih gol salah aku ini nih. Mana itu Sparta Praha? Mereka nyetak 7 gol, kebobolan 18 gol. Pertahanan mereka itu sangat lemah. Tapi aku mau bikin video khusus member di mana Inter itu seolah-olah memiliki 2 pendekatan yang berbeda. Ada artikelnya yang benar-benar menguatkan hipotesaku, antara main di Liga Champions dan main di Liga Italia itu beda banget approach-nya. Nanti aku akan bikin konten khusus member. Pertahanan Inter sangat kuat, sementara Sparta Praha pertahanannya sangat lemah. Kalau kita lihat dari segi gol yang dicetak sama-sama 7, ya aku gak akan bilang sama-sama kuat sih. Ini lebih karena cara Inter bermain di Liga Champions itu sangat konservatif, bukan karena daya serang Inter itu agak rendah, bukan. Itu yang pengen aku inikan. Nah, kemudian yang sepertinya lebih berat dari kedua itu ya tentu saja Monaco. Tapi Monaco pun ada di peringkat 16 dengan 10 poin. Kalah 2 kali, seri 1 kali, menang 3 kali. Mestinya di atas kertas Inter harusnya bisa menang lawan Monaco. Apalagi nanti kalau Inter sudah lewati Sparta Praha, misalnya udah menang, kan udah kelihatan tuh siapa aja yang bakalan lolos. Mestinya Inter bisa main lebih lepas ketika menghadapi Monaco nantinya, itu di Januari kalau nggak salah ya. Sekali lagi nggak usah terlalu khawatir, Inter ada di posisi yang sangat kuat untuk bisa lolos 8 besar. Bahkan Milan pun kemungkinan masih bisa, ada kemungkinan loh ya bisa lolos langsung 8 besar. Juventus agak sulit, tapi aku ngeliat Juventus kan mulai banyak yang kembali nih pemainnya nih. City aja dilawan kan, City aja dikalahin. Confidence mereka itu kan lagi tinggi-tingginya. Walaupun ya di sisi lain ya City kan memang lagi sakit sekarang. Cuman faktor utama adalah pemain-pemain Juventus yang cedera itu sudah banyak kembali. Aku sempat lihat pada saat pertandingan lawan City, Juventus itu cuma 5 pemain yang cedera. Sebelumnya tuh ada 10 yang cedera. Koopmeiners sudah bisa bermain, kemudian Douglas Luiz itu sudah statusnya itu bukan cedera lagi tapi meragukan. Jadi ya kemungkinan dalam 1 minggu ke depan sudah bisa main. Kemungkinan. Oke. Nah, ada yang marah-marah ini. Legenda Inter membela Cristiano Ronaldo. Kok Cristiano Ronaldo? Lautaro Martinez kok jauh sekali Cristiano Ronaldo. Lautaro Martinez. Aku gak ngerti kenapa aku bela Cristiano Ronaldo. Nah, dia bilang marah-marah. Respect tolong terhadap Lautaro, berikan respect yang layak dia terima. Benar-benar memori kalian itu pendek banget. Kalau aku sih bukan masalah memori ya.
ini lebih ke karena kalau memori itu kan soal dulu dia mainnya bagus, ya itu kan dulu kan nggak ada hubungan dengan sekarang kan beda gitu. Tapi menurutku adalah begini, kita nggak bisa terlalu mengkritisi performa Lautaro dalam pertandingan lawan itu kemarin lawan siapa Leverkusen itu karena dia itu kan striker sehebat apapun Haaland pun kalau kemarin dimainkan di Inter nggak akan bisa berbuat banyak karena suplai bolanya itu mandek, terutama aliran bola dari lapangan tengah kita mandek. Itu di sana masalahnya, bukan sama strikernya. Coba, kecuali kalau strikernya Messi mungkin beda, karena dia kalau nggak sabar nunggu bola dia bisa turun sampai ke penalti box sendiri, dia pegang bola kemudian terus dia dribble sampai kotak penalti lawan. Itu beda kasus, beda spesies itu. Jadi ya aku setuju bahwa tidak selayaknya kita menyalahkan Lautaro, tapi dengan alasan yang berbeda. Begitu guys. Nah ini ada sesuatu yang agak ini dari presiden kita BP Marotta memprediksi bahwa pertandingan lawan Lazio ini akan menjadi brilliant match. Aku kan bilang pertandingan Inter lawan Leverkusen itu bakalan seru banget karena ini Leverkusen mainnya nyerang, Inter juga aku kira bakalan nyerang. Ternyata enggak. Nah, semoga pada saat pertandingan lawan Lazio ini tidak terjadi. Dia bilang ini akan menjadi pertandingan yang brilian dan kita akan lihat dua tim bertarung untuk memperebutkan posisi atas, posisi top. Nah, kemudian dia bilang juga ternyata pertandingan Inter lawan Lazio ini akan disiarkan secara gratis di seluruh televisi Italia, tapi bukan sampai ke sini. Nah, jadi dia bilang, wah saya sangat senang. Semua dari kami, klub, pemain, broadcaster, kami memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membawa orang-orang bersama dan melibatkan sebanyak mungkin fans. Ini kan Inter main away, jadi ya banyak yang nggak bisa nonton di stadion. Nah, yang nggak bisa ya silakan nonton di TV. Jadi pertandingan ini disiarkan secara gratis adalah langkah positif menuju hal tersebut. Apa itu hal itu? Ya itu membawa semua semakin dekat. Begitu bro. Nah sebagai penutup aku akan ambil beberapa cuplikan apa ya ini? Cuplikan wawancara Nicolo Barella bersama broadcaster Italia DAZN. Nah dia bilang begini, apa sih pertanyaan pertama itu, apa sih impian terbesarmu? Dia bilang begini, pada level olahraga saya akan bilang Champions League karena Barella belum pernah merasakan Champions League, terutama setelah kami mengalami kekalahan di final. Itu adalah impian buat saya. Setelah kami sempat pergi sejauh itu. Banyak pemain yang sudah berganti tapi fokus kami tetap sama. Ini mestinya tidak mendistract atau menghalangi fokus kami dari liga yang masih sangat penting dari kami. Banyak tim yang memenangkan liga, Domestic Cup dan Liga Champion. Wah, Inter juga treble kan itu. Nah, kami memiliki kesempatan untuk memenangkannya dan kami akan mencobanya. Saya ingin dikenang sebagai seorang pemain yang telah melakukan sesuatu untuk klub ini gitu. Sementara itu, Barella yang sudah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang juga mencermati atau membahas soal masa depannya. Segalanya bisa terjadi di sepak bola. Tapi saya selalu membuat jelas bagi siapapun bahwa keinginan saya adalah ingin bertahan di Inter. Saya melihat proyek yang serius di sini dan kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Nah, Barella aja masih percaya sama Oaktri kan? Saya tidak pernah memberikan kesan pada siapapun bahwa saya ingin pergi dari Inter. Saya bahkan tidak tahu tawaran apa yang ada, siapa yang menawar saya, klub mana yang maksudnya, karena tidak pernah ada diskusi tentang itu dengan agen saya. Mantap Barella, memang intristi harga mati ini. Nah, saya harap klub ini bahagia dengan saya.
Tapi sejauh ini memang faktanya menunjukkan bahwa mereka ya happy dengan permainan saya begitu. Saya hanya bisa berterima kasih pada mereka dan saya harap saya bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu. Nah, baru kemudian ditanya tentang Conte yang sekarang melatih Napoli. Dia bilang begini, Conte adalah jelas salah satu pelatih terbaik di dunia. Saya memulai petualangan saya di sini bersama dia dan dia meletakkan fondasinya. Kemudian tentang Inzaghi juga dia bilang dia memainkan perannya sendiri, dia membuat perbaikan, perkembangan, dia menambahkan sesuatu yang menjadi bagian dari kami. Kali ini atau saat ini kami telah menemukan keseimbangan yang sempurna. Wih. Datang dari Lazio di mana dia sudah melakukan banyak hal yang hebat, tentu saja datang ke Inter adalah sebuah langkah menuju ke atas, step up, maksudnya ya kayak promosi lah. Kita nggak usah lagi nih antara Lazio dan Inter, jelas kita tahu siapa yang lebih besar secara secara histori, kekuatan finansial dan sebagainya. Nah, dia telah menunjukkan bahwa dia membuat step up itu dan dia datang ke Inter ini telah membantu dia untuk juga naik level sebagai seorang pelatih sebagaimana dia membantu saya gitu. Nah, kata-kata terakhirnya ini aku akan perlihatkan, ini menurutku sangat benar, sangat bagus dan juga menggambarkan ruang ganti Inter. Kami akan berusaha memenangkan sesuatu bersama karena bagaimana dia membuat kami merasakan hal atau the way you make me feel itu kayak kamu membuatku ngerasa sesuatu gitu. Kami akan berusaha dan memberikan hadiah untuknya. Jadi pemain-pemain Inter itu semua sangat kompak ingin mendukung Inzaghi. Karena kan kemarin aku tunjukin gimana di preskon padahal permainan Inter itu jelek, tapi dia nggak mau. I will not single out anyone. Saya nggak akan sebut nama. Ya memang ada yang mesti diperbaiki, ya ada penurunan, tapi bahkan dia starternya yang main jelek aja dia bilang wow bagus kok, decent gitu. Itulah bagusnya Inzaghi, benar-benar jauh dari kontroversi kecuali kenyataan bahwa dia sering kena kartu kuning ketika mendampingi tim bermain. Itu beda lagi. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, terima kasih. Jangan lupa dicek link yang aku kasih di bawah ya. Siapa tahu ada barang yang kalian suka. Oke, ciao.